Nah, where are you? Di ruang tamu. Cuman ganti ruangan. Kenapa kok blurry and Oh, that's dark? because I use my laptop camera. Oh, Aku males cek gak terlalu terang lah. oh, Seperti yang saya bilang kepada Mas Yongki bahwa untuk memakai kamera itu flek-flek dan jerawat kelihatan Mas Yongki ya, karena itu saya tidak merekomendasikan. Mas Yongki saya terang kok lo itu lo. iya. Lampunya langsung pasang 10. Pakai HP saya, kalau pakai laptop nanti di kece-kece. Kak. Oh, enggak. Aku Mas Yongki santai. Mbak Nita itu nggak bisa loh pakai co-host. Ini semua teman-teman jahat-jahat ya, Mbak. Gimana Mas Yongki? Teman-teman jahat-jahat. Balik. Aja baper Mas Yongki, aja baper. Abdillah ini siapa ya? Ayo siapa ya? Mas Wahid. Salah. Yes, 100. Ya, 100. Aku oleh apa Mas? Nanti ininya lo, absennya lo. Iya. Oh iya. Tak absen Abdillah aja ya. Kok gelarku 2 berarti ya? Mbak Nita ini kok nggak ada pilihannya co-host ya? Cuma make host kok Mbak Nita. Belum di setting berarti itu Mbak. Iya. Kok kenapa aku harus selalu mengingatkannya ya? Akunnya beda sama yang sebelumnya. Berarti tidak semua di Ya, setting ya. Nggak semua di setting. Biasanya pertama beli memang kayak gini. Pertama beli Mas, pandemi wis berapa tahun yang lalu Mas? Enggak lisensinya kan ada masa berakhirnya. Jadi kalau terbarui lagi biasanya settingnya kompat udah. Ini suaranya siapa yo Mas Yongki? Speaker real. Mas Yongki itu. Anu dah, gremeng dah. Iya. Mute all, coba mute all Mbak Dian. Mute all coba. Padi. Apa dia? Nggak berhasil ya mute all ya. Kadang tak klik beberapa kali itu nggak mau mute dia. Assalamualaikum Mas Hermanto. Selamat malam Pak. Selamat malam. Malam Pak. Udah pada siap ya? Ini waktu kita 2 jam. Jadi ternyata Mbak Dian sama Mas Hermanto teman-teman, aku ini sudah disurati sama akademik, sudah diminta menyiapkan soal untuk UTS. Ternyata kita hari ini malam ini sudah pertemuan terakhir sebelum UTS. Makanya ini Mbak Dian siap ya yang ini kita masuk di bagian ke. Iya, yang kemarin bagian 1 sekarang bagian 2 ya Pak. Ya, kita ke bagian 2 cepet aja. Nanti saya ini kok UTS-nya saya akan multiple choice saja, semua materi soalnya akan saya ambil dari presentasi yang sudah ada ini aja. Jadi aku nggak mau merepotkan teman-teman. Yang penting nanti tugas itu diselesaikan sekalian. Ini ya, biar nilainya sekalian digabung gitu. Ya, terima kasih Bapak. Siap Bapak.
Tenang aja, Her. Gampang ini nanti. Masa mau data kasih multiple choice, masa mau tak kasih kunci jawabannya juga. Aku bisa Oh. dimarahi sama... Itu enggak apa-apa, Pak, itu, Pak. Soalnya Udah pernah, Pak, dirilis itu, dulu, Pak. Ya. Ya nanti tak kasih clue lah. Clue mana lagi orang yang support semua di sini lah. Kita apa namanya? Jadi kan udah berkali-kali saya sampaikan. Mungkin sekarang Anda belum akan tertarik dengan filsafat itu karena ya ini belum tertarik aja lah gitu. Tapi nanti kalau suatu ketika sudah mulai tertarik kan paling tidak ingat gitu kan beberapa poin yang sudah pernah kita pelajari. Kita langsung mulai ya, mungkin saya tidak berpanjang lebar lagi. Berapa peserta? Udah sambil jalan? Baru 16, baru 16. Ya, nggak apa-apa, sambil jalan aja ya. Oke. Ini melanjutkan pertemuan kita kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di bagian 2. Bagian 2 ini adalah metode ilmiah dan metode penelitian. Ini sebenarnya waktu pengantar pertemuan kita yang pertama sudah banyak kita bahas ya, meskipun waktu itu baru informal. Artinya apa sih hubungannya filsafat ilmu itu dengan metode ilmiah dan metode penelitian. Jadi waktu itu sudah saya singgung bahwa kalau kita berbicara mengenai metode penelitian atau metode ilmiah yang nanti itu akan Anda terapkan ketika Anda membuat tesis, maka disitulah sebenarnya kita berbicara mengenai 3 hal itu ya, apakah itu menggunakan epistemologi dan aksiologinya. Jadi itu sebenarnya inti dari filsafat ilmu yang kita pelajari, itu kita terapkan nanti ketika Anda menulis tesis sebagai tugas akhir. Langsung next, kemudian. Jadi ini sekali lagi nanti di UTS, soal UTS saya akan memberikan multiple choice ya, satu soal. Kemungkinan kemarin petunjuknya sekretariat 20 soal lah ya, 20 soal multiple choice semua. Jadi Anda tinggal milih aja. Jadi misalnya kayak definisi ini pasti nanti kan, apalagi ini kan open source ya, open book, jadi Anda bisa langsung ngecek di presentasi ini gitu. Jawaban-jawabannya ada di sini semua. Ini kita bicara mengenai knowledge, pengetahuan. Anda bisa baca sendiri segala apa yang kita ketahui ya. Jadi tetapi di situ kita berbicara mengenai pengetahuan itu kita tahu, tapi pengetahuan ilmiah itu diperoleh melalui apa yang disebut sebagai metode ilmiah. Jadi kalau ditanyakan apakah pengetahuan itu pengetahuan, ya apa saja yang kita ketahui itu disebut sebagai pengetahuan. Tetapi apakah itu pengetahuan ilmiah? Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode atau metode ilmiah. Next. Nah, nanti Anda di dalam tesis Anda itu, waktu awal-awal dulu ada pertanyaan dari Rusli kalau tidak salah, apa bedanya tesis, apa bedanya skripsi, tesis, dan kalau kita di S3 itu disertasi. Nah, pernah saya jawab secara ringkas bahwa di disertasi itu di S3 biasanya disertasi kita itu menghasilkan menemukan teori baru, begitu ya. Nah, tetapi di S2 di tesis itu
Anda memakai teori baru, kemudian Anda mengkritisi teori baru. Gitu. Jadi bukan teori baru, Anda memakai sebuah teori dan kemudian Anda mengkritisi teori. Nah, di sini ada definisi apa sih yang disebut sebagai teori, gitu ya. Nah, di sini disebutkan dari tadi kan ada pengetahuan ilmiah ya. Pengetahuan ilmiah itu adalah kausalitas atau pengetahuan tentang sebab akibat. Kausalitas itu sebab akibat ya. Jadi besi memuai karena dipanaskan ya. Air mendidih karena dipanaskan dan mencapai panas 100 derajat. Jadi Anda ingat itu adalah disebut sebagai natural science atau ilmu alam ya, yang kita kenal sebagai ilmu alam itu natural science. Jadi ada sebab dan ada akibat. Kalau kita di pepatah kita di SMP atau di SD atau kita diajarkan rajin pangkal pandai, misalnya hemat pangkal kaya. Itu apakah itu teori? Itu tidak teori, bukan teori. Karena dia belum dibuktikan secara ilmiah dengan apa yang tadi disebut sebagai metode ilmiah. Meskipun seolah-olah itu kan ada kausalitas di situ. Ya, orang yang atau anak yang rajin itu akan menjadi pandai. Gitu ya. Orang yang hemat akan menjadi kaya. Itu terdengar seperti kausalitas, seperti hukum sebab akibat. Dia pandai karena, kausal itu kan karena. Dia pandai karena dia rajin. Orang itu kaya karena dia hemat. Ya kan? Nah, hemat sama pelit, apa bedanya? Ya beda-beda dikit lah. Gitu. Jadi, kita ini tidak bisa kaya karena kita tidak pelit. Nah, itu kausalitas. Tadi sudah saya sampaikan natural science itu ilmu alam, tetapi juga ada social science, IPS, ilmu sosial. Ilmu sosial pun ada hubungan sebab akibat. Ya. Karena itu ilmu sosial pun nanti Anda akan memakai metodologi penelitiannya itu kualitatif atau kuantitatif. Kalau kuantitatif itu Anda akan menggunakan data-data kuantitatif, data-data angka, apakah itu statistik atau matematika. Tapi kualitatif itu Anda akan memakai data-data yang sifatnya itu bukan angka-angka, tetapi data-data sosial. Ya. Nah, kausalitas apakah ada di social science, di ilmu sosial? Ada. Kausalitas itu ada. Itulah yang nanti yang Anda akan Anda buktikan dengan teori yang Anda pakai. Jadi gini, nanti di bab 1 itu ketika Anda berbicara mengenai ontologi, mengenai apa yang sedang Anda teliti, di situ yang paling penting saya mengingatkan di sini, Anda punya pertanyaan penelitian. Ya, yang penting kan itu. Tujuan penelitian Anda itu, di kesimpulan Anda di bab 4, simpulan, ya, itu kan menjawab pertanyaan penelitian yang Anda sebutkan di halaman Auderama, di bagian 1, kan begitu ya. Jadi apa pertanyaan penelitian Anda? Jadi ketika misalnya nanti meneliti mengenai misalnya komunikasi tradisional, di efektivitas komunikasi tradisional di Probolinggo dalam misalnya mengatasi atau dalam mengatasi penyebaran pandemi COVID-19 misalnya. Ya. Anda misalnya nanti di situ pertanyaannya, kalau misalnya efektivitas itu biasanya kuantitatif. Tapi kalau misalnya tadi saya menyebutkan efektivitas atau biasanya pertanyaan penelitian yang menyangkut
kuantitatif itu harus dijawab secara kuantitatif. Tetapi kalau misalnya efektivitas atau begini, peranan kiai dalam mensosialisasikan prokes misalnya begitu ya, untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di Kabupaten Probolinggo misalnya. Nanti Hermanto misalnya meneliti bagaimana peran informal kiai atau ulama di Probolinggo terhadap sosialisasi untuk penangkalan COVID-19 misalnya seperti itu. Nah, di situ nanti di bab pertama Hermanto akan membuat pertanyaan penelitian. Ya, pertanyaan penelitiannya itu nanti misalnya bagaimana pola komunikasi kiai di Probolinggo terhadap santrinya atau terhadap publik dalam mensosialisasikan penanganan COVID-19 misalnya begitu. Kemudian pertanyaan kedua, seberapa efektif komunikasi tradisional yang dilakukan oleh kiai atau ulama di Probolinggo terhadap penanganan COVID-19. Misalnya begitu. Ini ada 2 pertanyaan penelitian. Kalau ada 2 pertanyaan penelitian, berarti Anda juga harus menjawab 2 pertanyaan penelitian itu. Nah, karena itu usahakan nanti pertanyaan penelitian itu 1 saja. Gitu ya. Karena kalau Anda pertanyaan penelitiannya 3, yang Anda harus jawab di penelitian itu 3. Kalau pertanyaan penelitiannya 1, maka yang Anda jawab nanti di simpulan juga hanya 1. Ya. Jadi tujuan penelitian itu adalah menjawab pertanyaan penelitian yang disampaikan di bab 1 dan kemudian dibahas di bab 3 dan disimpulkan di bab terakhir atau di bab 4. Jadi pertanyaan penelitian itu nanti akan dilihat kausalitasnya. Apakah benar bahwa pertanyaan penelitian Anda itu terjawab ya dalam penelitian Anda dan itu tersimpulkan di bab 4. Itulah yang disebut sebagai kausalitas. Dan itulah yang disebut kemudian sebagai teori. Tetapi karena Anda tidak menemukan teori, Anda hanya akan memakai teori, maka penelitian Anda itu akan membuktikan bahwa oh ternyata teori ini benar. Jadi dalam kasus misalnya kiai, dalam kasus kiai, komunikasi tradisional kiai atau ulama di satu daerah terhadap publik itu ada teori namanya difusi informasi. Kalau tidak salah Everett Rogers. Everett Rogers itu menemukan atau mengajukan teori namanya difusi informasi. Bagaimana informasi itu didifusikan, disebarkan kepada khalayak atau kepada publik. Nah, di situ itu ada yang disebut sebagai opinion leader, ya, atau dan juga opinion maker, pembuat opini dan pemimpin opini. Nah, siapakah opinion leader itu? Siapakah opinion maker? Di masyarakat tradisional, misalnya tadi saya sebut di Probolinggo, misalnya di Genggong atau di mana lagi yang Keraksan gitu atau daerah yang lebih pinggiran, lebih naik gitu ke atas, masyarakatnya masih tradisional. Ulama atau kiai itu biasanya memegang posisi sebagai opinion leader. Ya, udah pernah saya ceritakan kemarin bahwa masyarakat datang kepada ulama untuk menanyakan berbagai permasalahan, berbagai persoalan, termasuk misalnya soal COVID-19 ini. Mereka datang pada kiai, terus pundi Pak Yai, nopo haram nopo halal vaksin niku. Nah, orang Madura, Hermanto kan bahasa Madura. Jadi mengenai vaksin itu halal atau haram itu masyarakat
tertentu bertanya kepada kiai. Jadi kiai menjadi opinion leader dan juga opinion maker. Nah, ini yang Anda apa namanya selidiki di dalam penelitian, Anda teliti, ya, Anda teliti dan kemudian apa namanya dibuktikan apakah benar teori difusi informasi oleh Everett Rogers itu apa namanya berkesesuaian dengan objek penelitian saya, bahwa opinion leader itu kiai itu menjadi opinion leader, opinion maker, dan dia menjadi apa namanya pusat, ya, center dari masyarakat ketika masyarakat itu membutuhkan apa namanya pengetahuan atau mengajukan banyak pertanyaan mengenai masalah-masalah apa namanya keseharian. Itu pembuktian teori namanya. Di poin kedua ini, teori atau kausalitas merupakan produk dari pengukuhan proposisi yang diperoleh dari hasil membanding-bandingkan atau apa yang disebut tahapan komparasi. Ini nanti juga apa namanya akan Anda lakukan di penelitian, baik itu proposisi, ya, proposisi maupun komparasi. Komparasi itu perbandingan, ya, dibandingkan. Kalau proposisi itu pengukuhan asumsi Anda tadi bahwa oh ya kiai itu adalah opinion leader dan opinion leader. Next. Nah, ini lanjutan aja. Tadi kan komparasi. Apa yang dikomparasikan? Yang dikomparasikan adalah objek, bukan objek ya, objek yang nyata, yang real, objek yang nyata, karena itu disebut sebagai realitas objek, ya. Yang diperbandingkan itu adalah realitas objek di lokasi penelitian Anda. Jadi itu dibandingkan kalau ada dua masyarakat, misalnya satu masyarakat tradisional dengan satu masyarakat yang modern misalnya, di situ Anda melakukan komparasi. Tetapi kalau Anda tidak melakukan komparasi karena yang Anda teliti hanya satu lokasi saja, maka disitulah nanti Anda harus membuktikan proposisi Anda. Objek yang real artinya objek yang dapat ditangkap oleh indera, yang dapat dipersepsi oleh sensasi kita, sense of perception. Kita lewati aja dulu. Objek-objek yang dipersepsi itu oleh akal, oleh kemampuan nalar kita, dideskripsi, dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan kesamaan dan atau ketidaksamaan. Proses itu kita sebut taksonomi, yang merupakan tahapan menuju terbentuknya konsep. Ini nanti mungkin Anda agak apa namanya complicated ya, agak membingungkan, tetapi apa namanya kata-kata yang diwarnai merah itu aja yang nanti Anda perhatikan. Apakah yang disebut sebagai taksonomi misalnya, kemudian apa yang disebut sebagai realitas objek misalnya. Nanti di bab berapa ya, nanti akan kita jelaskan lebih detail. Proses next. Jadi proses mengonsep realitas ini kita sebut sebagai tahapan konseptualisasi. Jadi nanti Anda akan setelah Anda melihat kondisi di lapangan, di objek penelitian Anda, kemudian melakukan pemilahan, ya, melakukan deskripsi. Artinya begini, nanti ketika Anda itu melakukan penelitian, itu ada namanya objek penelitian. Kalau misalnya Mbak Dian nanti meneliti muridnya sendiri misalnya ya, murid yang misalnya di sekolah bahasa Inggris ada murid di situ 20 orang atau 30 orang murid, itu nanti di situ pasti harus Anda nanti ketika Anda menulis apa namanya membuat penelitian, ada
deskripsi objek penelitian, ya, deskripsi objek penelitian. Disitulah kemudian Anda harus membuat deskripsi, ya, objek penelitian itu. Mereka itu misalnya dari latar belakang, kemudian dari perbandingan gendernya, berapa yang laki, berapa yang perempuan, kemudian backgroundnya mereka seperti apa, kemudian dari 20 itu misalnya latar belakang sosialnya seperti apa, latar belakang ekonominya seperti apa, latar belakang agamanya bila perlu seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya pertanyaan penelitiannya itu bagaimana metode pengajaran komunikasi bahasa Inggris di kelas A itu bisa efektif misalnya, di situ nanti Anda akan melakukan taksonomi, ya. Taksonomi tadi itu pemilihan-pemilihan itu, misalnya yang lulusan SMP, misalnya bukan lulusan SMP, misalnya yang backgroundnya itu secara sosial dia misalnya misalnya dia dari kalangan menengah, kemudian secara ekonomi dia dari kalangan menengah ke bawah, kemudian dari background budayanya dia suku Jawa dan suku Madura misalnya. Nah, itu ketika sudah ditemukan, dipilah, dicari kesamaan dan perbedaannya, itulah yang disebut sebagai taksonomi tadi itu, ya. Kemudian dari taksonomi itu tahapan menuju konsep, ya, realitas tadi itu yang sudah Anda deskripsikan, ya, mengenai masyarakat Probolinggo di Kecamatan Genggong misalnya, di desa apa, dideskripsikan di situ dengan detail. Itu biasanya disebut sebagai deskripsi objek penelitian, ya. Di situ Anda jelaskan rinci deskripsi mengenai objek penelitian. Karena setelah itu Anda kemudian melakukan pengelompokan, melakukan pemilahan, mana yang sama dikumpulkan, mana yang beda dibedakan. Disitulah kemudian tahapan selanjutnya itu melakukan konseptualisasi, ya. Nah, konsep itulah yang diperbandingkan dalam tahapan komparasi tersebut, ya. Jadi nanti kalau memang di situ ada beberapa kelompok, maka kemudian dilakukan komparasi, ya. Misalnya ternyata penerimaan terhadap metode pengajaran terhadap anak-anak, misalnya kalau berdasarkan gender, ya, laki-laki beda dengan perempuan, misalnya begitu. Itu bisa diperbandingkan begitu, berdasarkan taksonomi tadi. Dan biasanya guru yang berpengalaman juga pasti tahu itu sebenarnya, ya, bahwa anak-anak perempuan itu beda dengan anak laki-laki dalam hal penerimaan penyerapan pelajaran misalnya. Lanjut. Urutan proses-proses itu dapat digambarkan. Ini coba kita perhatikan sebentar. Inilah langkah yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Ini nanti langkah ini yang harus Anda ambil juga. Coba Anda lihat yang pertama itu objek realitas objek taksonomi. Objek di sini adalah objek penelitian. Inilah yang nanti harus Anda deskripsikan. Apa sih masyarakat tradisional di desa di Kecamatan Genggong itu, gitu, ya. Jumlah penduduknya berapa, pekerjaannya apa, ya, rata-rata usia mereka berapa, yang kelompok yang misalnya katakanlah apakah mereka lebih dominan gendernya perempuan atau laki-laki, apakah mereka dari usianya itu yang lebih banyak misalnya di atas misalnya berapa, 30 tahun, 40 tahun atau 50 tahun. Itu adalah deskripsi. Dan kemudian setelah itu kita melakukan taksonomi tadi, pemilahan. Oh, yang laki itu 45%, yang perempuan 55%. Yang pendidikannya SD 20%, SMP 35%, SMA, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Itulah pemilahan.
Setelah itu, nah ini yang kemudian Anda melakukan konseptualisasi, ya, konseptualisasinya dan komparasinya. Itu yang tadi Anda sudah masuk bahwa dalam proses komunikasi, sosialisasi, prokes untuk pencegahan COVID-19 di desa itu, ya, itu ternyata ada perbedaan penerimaan berdasarkan tentu saja warga yang S1 dengan yang SMA, dengan yang SMP dan SMP atau SD, ada perbedaan, begitu kan? Ada perbedaan cara penerimaan. Itulah yang disebut sebagai komparasi. Jadi konseptualisasi tadi Anda akan mengkonsepkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap sosialisasi penanganan COVID itu berbeda, gitu ya. Itu konsep Anda. Dan perbedaan itu menyangkut pada perbedaan tingkat pendidikan, latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan misalnya agama, gitu ya. Sehingga dengan dari hasil itulah kemudian Anda merujuk pada teori, gitu kan. Kalau ini adalah penelitian doktoral S3, maka Anda harus menghasilkan teori baru. Yang paling terakhir ini teori ini adalah teori baru. Tetapi Anda dalam membuat tesis nanti, Anda memverifikasi dengan teori yang sudah Anda pakai. Tadi teori difusi informasi oleh Everett Rogers, Anda pakai sebagai tools, sebagai alat untuk menganalisa konsep Anda tadi. Dan itulah yang kemudian nanti akan menghasilkan satu simpulan bahwa ternyata betul sesuai dengan teori difusi informasi bahwa penerimaan masyarakat terhadap materi informasi, sosialisasi itu berbeda-beda berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Misalnya begitu. Next. Nah, minggu yang lalu kan kita sudah berbicara mengenai kriteria kebenaran, ya. Nanti coba dicek lagi kriteria kebenaran itu. Anda mungkin masih ada yang ingat korespondensi, koherensi, ya, itu bagian dari kebenaran, kriteria kebenaran. Kemudian teori ilmu, ya. Jadi ini tidak nanti di dalam penelitian Anda ini tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi Anda dalam melakukan penelitian itu mengikuti tahapan-tahapan yang sudah kita bahas di pertemuan minggu yang lalu. Dan nantinya ketika coba Anda lihat itu, keseluruhan proses itu dilihat yang beri dasar biru itu, keseluruhan proses itu disebut sebagai metode ilmiah. Jadi ketika apa yang Anda teliti, Anda pertanyakan dalam penelitian, dalam bentuk pertanyaan penelitian, itu kemudian ada kesesuaian, ada koherensi maupun ada korespondensi dengan temuan Anda, kemudian Anda dengan simpulan Anda, maka itulah yang disebut sebagai kebenaran. Ya, kebenaran apa? Kriteria kebenaran apa? Kebenaran ilmiah. Proses yang Anda lakukan tadi itu mulai awal sampai dengan menemukan kebenaran ilmiah tadi, itulah yang disebut sebagai metode ilmiah. Gitu ya. Jadi kalau orang menanyakan apa sih itu metode ilmiah? Seluruh rangkaian tadi itu. Rangkaian Anda berbicara mengenai objek, melakukan deskripsi, melakukan konseptualisasi, pemilahan, ya, taksonomi, konseptualisasi untuk menjadi teori, kemudian Anda melakukan komparasi, kemudian melakukan verifikasi dengan teori, sehingga akhirnya kemudian ditemukanlah kebenaran ilmiah, ya, kebenaran ilmiah itu. Itulah
yang disebut sebagai rangkaian metode ilmiah. Jadi coba yang dicentang di bawah biru itu yang penting Anda ingat untuk menjadi pegangan. Jadi karena itu setiap macam ilmu itu yang disebut ilmu tadi ya. Jadi awal kemarin sudah saya sampaikan, mau dibagi ilmunya, sampean kan pinter masak gitu. Apakah masak itu ilmu? Nah itu tinggal kita lihat di sini karena yang disebut sebagai ilmu ya. Setiap macam ilmu bila dibedah di dalamnya akan terdapat realitas objek ya. Kemudian di situ ada konsep, ada proposisi, dan kemudian ada teori. Nah, inilah yang disebut sebagai metode ilmiah tadi. Untuk mengetahui sesuatu itu kebenaran ilmiah atau ilmu pengetahuan apa tidak, dia harus mempunyai ada realitas objeknya, ada konsepnya yang di situ bisa kita konseptualisasikan, ada proposisi di situ, ada kemudian ada teori yang berkesesuaian dengan ilmu atau pengetahuan itu. Dalam kurung itu yang kecil, porsi mana yang paling besar mencerminkan tingkat kemajuan dari ilmu. Ilmu yang sudah berkembang, porsi teorinya lebih besar ketimbang ilmu yang belum berkembang. Ya, ini tambahan saja, ya, tambahan saja. Jadi kalau teorinya ilmu yang sudah lebih mapan, teorinya lebih tentu saja ya. Ilmu komunikasi, teori-teorinya sudah jauh lebih matang, lebih sempurna, lebih lengkap ya dibanding tadi ilmu memasak atau ilmu ilmu mengajar misalnya ya. Next. Ini tadi ya rangkaian yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi yang disebut penelitian itu apa? Oh, saya ini peneliti, ini penelitian ilmiah, gitu kan? Ini sudah diteliti secara ilmiah. Ya. Jadi apa sih yang disebut penelitian itu? Ya, berarti definisinya semua upaya sadar, artinya upaya yang dilakukan dengan sadar untuk meningkatkan pemahaman kita dalam tiap tahapan menuju terbentuknya hubungan kausal atau teori tersebut. Ya, itulah yang disebut sebagai penelitian. Jadi Anda ingat ya, yang disebut tadi ilmu itu berhubungan dengan teori dan di situ berhubungan dengan kausalitas. Ya, kausalitas itu sebab akibat. Tadi kalau yang ilmu alam, natural science sudah jelas gampang tadi. Tetapi ilmu sosial juga ada kausalitas tadi ya, yang saya sebutkan bahwa oh ternyata ada kausalitas antara objek pendidikan yang mempunyai latar belakang sosial lebih tinggi dengan objek penelitian atau objek pendidikan yang mempunyai latar belakang sosial lebih rendah. Di situ di simpulan Anda bisa mengajukan satu teori yang di situ terlihat ada unsur kausalitasnya. Ya, jadi itu yang disebut sebagai penelitian. Tahapan-tahapannya tadi sudah Anda pahami, dan kemudian yang paling penting di situ ada hubungan kausalitas sebab akibat, dan di situ kemudian ada teori yang dilibatkan. Ya, yang merah ini dengan perkataan lain masalah penelitian atau masalah yang akan diteliti bisa terdapat pada tiap tahapan. Tadi sudah saya ingatkan bahwa masalah penelitian itu ada di bagian pertama, di bab 1, di ontologinya. Di situ Anda melakukan deskripsi terhadap objek. Tetapi ketika Anda bicara mengenai di bab 2, metode dan metodologi, di situ juga tetap ada masalah yang akan diteliti. Pertanyaan penelitian tadi itu tetap terkait dengan
antara di bab 1 dan di bab 2 karena pertanyaan penelitian di bab 1 tadi Anda akan jawab dengan memakai metode yang dibahas bab 2 dan metodologi yang juga dijelaskan di bab 2. Masalah penelitian ada di setiap tahapan, tentu saja ya. Jadi dimulai tahapan awal sampai pemilahan, sampai verifikasi, sampai dengan di simpulan dan di penyesuaian dengan teori, semua di tiap tahapan itu ada pertanyaan atau masalah penelitian. Next. Ini panduan untuk melakukan penelitian. Mengapa kita meneliti sesuatu? Yang pertama adalah objek belum diketahui atau belum terdeskripsi atau deskripsinya perlu diperbaiki. Jadi mengapa penularan COVID di satu daerah itu di desa A itu masih tetap tinggi misalnya ya. Di situ perlu belum diketahui objeknya di situ ya. Belum diketahui kenapa di situ lebih tinggi dari desa lain ya. Kita belum tahu di situ. Kita belum tahu deskripsinya di situ. Kalau itu sudah ada deskripsinya perlu diperbaiki ya. Yang kedua, kita meneliti karena walaupun realitas objeknya sudah ada, tapi belum dipilah atau belum dikonsep. Ya, jadi tadi sudah saya sebutkan, sudah diketahui bahwa desa itu, misalnya katakanlah secara level kesejahteraannya lebih rendah dari desa lain, level pendidikannya lebih rendah dari desa lain, level ekonominya lebih rendah dari desa lain, misalnya. Sudah diketahui tetapi belum kita pilah dan belum kita komparasi. Itu bisa kita teliti juga. Yang ketiga, kita bisa meneliti kalau ada hubungan yang perlu dikukuhkan atau lebih dimantapkan, ya. Jadi kalau ternyata di daerah itu, di desa itu penduduknya lebih gampang tertular karena tingkat pendidikannya yang lebih rendah dan tingkat pemahaman tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosialnya lebih rendah. Nah, sudah diketahui hubungan seperti itu, tapi tetap Anda masih perlu melakukan pemantapan. Ya, itu harus dibuktikan melalui yang tadi di atas sudah kita sebut sebagai verifikasi. Harus kita verifikasi. Oh, ternyata benar bahwa ada hubungan kausalitas antara tingkat pendidikan dengan tingkat penularan COVID di satu daerah. Next. Tadi ini sebenarnya sudah kita bahas ya, tahapan-tahapan ini. Oleh karena masalah yang diteliti beda tahapannya, maka kerja penelitian dan bentuk penelitiannya pun berbeda. Kerja penelitian dalam lingkup pendeskripsian atau pemantapan realitas, objek, dan pembentukan konsep, sudah ya, taksonomikal tadi ini sebenarnya mengulangi dari slide yang sebelumnya. Dan hasil yang dicapai adalah deskripsi, sudah ya. Kerja penelitian berupa pembentukan pemantapan teoretikal, pembentukan teori, dan hasilnya dicapainya berupa eksplanasi. Eksplanasi itu penjelasan ya. Penjelasan itu kan Anda di bab 3 itu pasti Anda nanti akan menulis hasil penelitian ya. Itulah eksplanasi. Hasil penelitian apa saja yang Anda hasilkan dari penelitian itu, itulah yang disebut sebagai eksplanasi. Bentuk penelitiannya dapat berupa penelitian eksploratif, penelitian eksplanatif, developmental, penelitian verifikatif. Nanti Anda ini dibahas di
metode penelitian MPK 1 dan 2 ya. MPK 1 atau 2. Next. Ini rangkuman dari tadi yang sudah kita bicarakan, metode penelitian. Di situ coba Anda lihat. Ya, ini nanti kita akan lebih banyak di MPK 1 dan MPK 2 sih, ya. Tapi secara umum apa namanya, kita bisa melihat rangkaian-rangkaian sejak yang paling kiri atas ya, masalah ya, sejak kita menemukan masalah, kemudian bentuk metode sampai ke bawah ya, pekerjaan keilmuan, bawahnya lagi bentuk atau hasil yang dicapai, metode berpikir, bentuk penelitian. Sampai kemudian yang paling kanan, kanan beberapa di bawah itu yang kotak-kotak 4 kanan di bawah itu theoretical, explanation, deduktif, induktif, verifikatif. Ini nanti didalami di MPK 1, MPK 2. Next. Ini apa yang awal kemarin menjadi pertanyaan ya. Apa bedanya penelitian S1, S2 dan S3? Ini tentu saja dalam terminologi maksudnya ya, sumbangan keilmuan, hasil penelitian dapat dipilah ke dalam 5 kategori. Teori baru, saya bilang bahwa ini biasanya penelitian level doktoral S3 ya. Yang B, perbaikan penyempurnaan pengukuhan teori yang existing. Ini bisa S3, bisa juga S2. Anda nanti melakukan penyempurnaan terhadap teori yang sudah ada. C, teknologi baru, tentu saja ini sama dengan A ya. Ini penelitian doktoral. Kalau teknologi ini pasti ini natural science atau ilmu alam ya. Kemudian penyempurnaan adaptasi teknologi existing, ini sama S2. Yang E, deskripsi atau eksplanasi realitas objek, fenomena, evidensi, fakta baru. Ini biasanya S2 dan S3 sama, bisa kita menemukan bukti-bukti baru. Bentar, masih berapa? Coba next. Bentar. Ini adalah 49. Kembali lagi ya, puncak tahapan keilmuan adalah hubungan kausal ya, sebab akibat tadi sudah kita bahas. Lihat panah pertama itu, bila faktor-faktor yang menjadi sebab dipenuhi, maka akibatnya dapat diperkirakan. Artinya teori menghasilkan ramalan. Sebenarnya ini bukan ramalan dalam artian ramalan nujum ya, ramalan dukun atau ramalan mistis begitu, bukan. Ramalan itu forecast ya. Jadi kalau kan awal kemarin kita sudah bahas, misalnya ketika orang itu masih belum menemukan metode ilmiah, maka yang disebut sebagai gerhana itu adalah mistis, kan begitu ya. Karena ada bedolokolo yang nguntal atau mengeropoti, yang memakan sebagian bulan, kan begitu. Tetapi setelah kita menemukan metode ilmiah, maka kemudian faktor-faktor yang menjadi sebab kausalitasnya itu dipenuhi, maka kita bisa melakukan forecast, gitu ya. Jadi hujan dan banjir itu bukan kutukan dari penguasa alam, dari Nyai Roro Kidul atau dari
danyangnya gunung apa, tetapi hujan dan banjir itu terjadi karena faktor-faktor reboisasi misalnya, ya, kemudian pengelolaan sampah atau sungai yang tidak dibersihkan dengan baik. Faktor-faktor kausalnya kita temukan. Kalau faktor kausalnya kita temukan, maka kita akan bisa menghasilkan forecast gitu. Jadi nanti kalau musim hujan Desember tahun depan supaya tidak lagi terjadi banjir, maka yang dilakukan adalah ini. Kalau ini semua kita lakukan, kita akan bisa memforecast bahwa banjir itu akan bisa kita antisipasi. Itu yang dimaksud dengan ramalan di sini, forecast, bukan ramalan dalam artian misalnya togel misalnya, bukan begitu. Ini adalah forecast, perkiraan ya, bukan ramalan, sebenarnya perkiraan. Kotak kedua, proses nalar dari teori, ya, yang umum ke yang khusus disebut sebagai deduksi, ya, menggunakan logika dan matematika. Ini nanti di MPK berapa ini, yang kuantitatif ya. Jadi dari yang umum menjadi yang khusus, ya. Jadi biasanya menggunakan silogisme. Kemarin sudah pernah saya beri contoh, teman-teman juga mungkin masih ingat, ada premis mayor, premis minor, dan juga kesimpulan. Jadi setiap manusia pasti mati, ya. Si B adalah manusia, karena itu si B akan mati, misalnya. Jadi dari yang umum menjadi yang khusus itu disebut sebagai kesimpulan deduktif, ya. Deduktif itu bisa ditemukan melalui logika, ya, dan matematika, nanti bahasan tersendiri, yang diambil dengan menggunakan metodologi silogisme tadi. Silogisme adalah satu teknik untuk mendapatkan kesimpulan dengan memakai premis mayor atau premis utama, premis minor, premis kecil, dan kesimpulan. Itu 3 langkah silogisme. Jadi premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Proses untuk membuktikan kebenaran dari ramalan itu disebut pengukuhan atau verifikasi, yang ditempuh melalui percobaan atau eksperimen. Ini yang tentu saja ini untuk ilmu alam atau natural atau natural science. Eksperimennya itu bisa melalui lab, tetapi kalau ilmu sosial, eksperimennya adalah eksperimen sosial di lapangan. Laboratoriumnya adalah laboratorium sosial. Jadi tadi desa yang tingkat COVID-nya lebih tinggi di Probolinggo tadi itu adalah laboratorium sosial untuk membuktikan, untuk melakukan verifikasi terhadap eksperimen yang akan Anda lakukan. Jadi yang disebut sebagai laboratorium itu adalah laboratorium fisik, bisa disebut laboratorium ilmiah, atau laboratorium yang sifatnya itu laboratorium sosial. Ini singkat saja hasil verifikasi. Next. Hasil verifikasi disebut sebagai fakta, ya. Jadi fakta ilmiah mengatakan, apa fakta ilmiah? Ya tadi itu, setelah Anda sudah melakukan verifikasi, setelah Anda melakukan metode yang disebut sebagai deduktif, ya, Anda menghasilkan satu temuan deduktif, maka kemudian di situ dites di laboratorium, diuji, kemudian diverifikasi, dari situlah kemudian ditemukan fakta ilmiah. Fakta-fakta yang terkumpul dapat diklasifikasikan kembali, dicoba dicari hubungan-hubungannya melalui pengamatan yang intensif, dan terkadang juga menggunakan percobaan dan statistika menghasilkan teori. Ya, jadi fakta ilmiah itu menghasilkan teori ilmiah. Kotak yang nomor 2 bawahnya, tadi deduktif itu yang umum menjadi yang khusus. Sekarang yang khusus
ya fakta-fakta yang banyak sekali itu di dalam menjadikannya kemudian yang umum, generalisasi. Ya, yang khusus personal ini disebut sebagai induksi. Jadi kebalikannya, tadi deduksi, sekarang ini induksi. Yang khusus kemudian bisa Anda jadikan yang umum. Itu proses induksi. Dan ini biasanya penelitian kualitatif. Jadi kalau Anda menemukan di Probolinggo atau di Malang, tempat sekolahnya Mbak Dian, bahwa anak-anak yang ekonominya lebih tinggi, tingkat kesejahteraannya lebih tinggi, background sosialnya lebih baik, itu lebih baik dalam penerimaan pengajaran bahasa Inggris dibanding misalnya begitu. Misalnya ini ya, dibanding misalnya anak-anak yang dengan background sosial ekonomi budaya yang lebih rendah, misalnya begitu. Misalnya begitu. Itu kan penelitian di Malang, ya, kasus yang khusus. Itu kasus yang khusus. Tetapi kesimpulan itu bisa digeneralisasi. Apakah hal yang sama bisa terjadi di Surabaya? Apakah hal yang sama bisa terjadi di Jakarta? Apakah hal yang sama bisa terjadi di seluruh Indonesia? Bisa. Bisa. Karena ini adalah penelitian kualitatif yang sifatnya induktif, yang fakta-fakta khusus tadi bisa diambil, dilakukan generalisasi. Ya. Itulah yang disebut sebagai proses induktif. Itu. Jadi kebalikan tadi ya, tadi itu yang umum menjadi yang khusus. Biasanya itu deduktif, itu penelitian kuantitatif, penelitian ilmiah, ilmu pengetahuan alam. Yang induktif ini ilmu pengetahuan sosial. Karena dari penelitiannya ada yang khusus tadi, bisa diambil generalisasi yang bisa diterapkan di tempat lain. Jadi kalau misalnya penelitiannya Hermanto menemukan bahwa orang-orang itu lebih sulit menerima atau lebih sulit menerima sosialisasi vaksin misalnya, itu apakah bisa dipakai, digeneralisasikan juga dengan misalnya di Banten, di Banyuwangi, di Papua, di mana lagi daerah-daerah yang terpencil? Bisa, karena itulah yang disebut sebagai generalisasi, itulah yang disebut sebagai induksi. Ya, coba kita lihat centang yang paling bawah, lingkaran itu yang disebut asas hipotetiko deduktif verifikatif. Oke. Kita langsung lihat di slide berikutnya. Slide berikutnya. Ini, nah, di situ ya gambaran tadi yang disebut langkah hipotetiko. Ya, hipotetiko itu berarti hipotesis. Di situ Anda ada pertanyaan ilmiah, hipotesa. Kemudian deduktif itu apa namanya, proses pencarian kesimpulan dari umum menjadi khusus. Verifikatif itu proses pencarian pembuktian kebenaran dengan melakukan verifikasi. Coba kita lihat segitiga itu. Yang paling kiri teori, kemudian kita melakukan deduksi. Ini adalah penelitian kuantitatif ya. Kalau sudah berbicara mengenai deduksi berarti Anda sudah harus lihat bahwa ini adalah kuantitatif. Menggunakan logika dan matematika. Ditemukannya ramalan, ya, ramalan tadi yang disebut forecast ya. Forecast kemudian coba Anda lihat lagi ke panah yang di bawah dengan dilakukan verifikasi dengan pengamatan yang dikukuhkan dengan percobaan. Maka dihasilkanlah fakta, ya. Fakta itu adalah pengamatan realitas objektif. Di situ kemudian dilakukan konseptualisasi, ya. Kemudian coba lihat panah yang ke atas, ada induksi lagi, disimpulkan lagi, dan kemudian balik lagi ke teori lagi, ya, balik lagi ke teori lagi. Jadi dua bidang ini bisa menjadi dua, yang bawah itu warna apa itu, biru muda dan di atas biru tua, yang di bawah itu adalah masa observasi pengamatan, yang di atas itu konseptualisasi.
Ini nanti kita dalami di MPK 1 dan MPK 2. Sebenarnya sudah. Next. Ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi langkah penelitian telah dikatakan penelitian adalah instrumen untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah, atau coba lihat warna merah itu, penelitian adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman atas suatu objek itu dalam artian realitas tunggal atau konsep, maupun objek yang merefleksikan hubungan antar konsep. Ya, jadi objeknya itu tunggal, tidak perlu kita adakan komparasi, tapi objek yang merefleksikan hubungan antar konsep, berarti di situ harus ada komparasi. Ini tadi sebenarnya sudah kita bahas. Next, halaman 50. Upaya untuk ini secara umum tadi sudah kita bahas. Ya, untuk meningkatkan pemahaman ini ditempuh melalui langkah 1, definisi masalah. Ya, jadi sudah kita sebutkan. 2, menjaring semua informasi yang berkaitan dengan masalah ini dengan metode yang sesuai. Apa yang dilakukan? Yaitu yang Anda lakukan dengan penelitian itu. Anda berbicara kepada responden. Ya, kapan hari sudah pernah kita bahas bedanya responden dengan narasumber. Jadi kalau jurnalis, wartawan seperti Mas Ma'ruf turun ke lapangan, dia punya pertanyaan penelitian, ya, di kepalanya dia ada pertanyaan penelitian, dia akan menyelidiki sesuatu, meskipun dia tidak merumuskannya menjadi pertanyaan penelitian, tapi seorang peneliti dia merumuskannya menjadi pertanyaan penelitian. Kemudian turun ke lapangan, seorang peneliti berjumpa dengan responden, kemudian seorang wartawan berjumpa dengan narasumber, meskipun orangnya itu sama, tapi beda perlakuan narasumber dengan responden. Ya, narasumber itu harus punya syarat-syarat narasumber. Ya, tidak semua orang bisa menjadi narasumber. Narasumber itu ada yang fungsional, ada yang non fungsional. Fungsional itu fungsional atau struktural. Ini teorinya Mas Ma'ruf. Jadi kalau orang itu punya jabatan struktural, dia wali kota, bupati, atau bahkan kapolres, apa gitu, dia struktural, dia layak menjadi narasumber. Tapi dia bukan siapa-siapa, tapi dia fungsional. Dia menjadi korban kecelakaan yang selamat. Dia menjadi saksi satu peristiwa. Itu adalah narasumber fungsional. Tetapi seorang responden itu bebas, dia tidak harus seseorang yang punya struktur atau seseorang yang punya fungsional, tidak, bisa dipilih oleh peneliti dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini langkahnya. Jadi proses kedua ini mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Nomor 3, menganalisa dan menginterpretasikan data dengan mengacu pada aturan-aturan yang baku. Di penelitian menganalisa, melakukan tabulasi, melakukan pengelompokan, melakukan taksonomi tadi ya, taksonomi. Nah, di penelitian itu harus disimpulkan. Ya tadi kan, jadi setelah menjadi konsep, jadi teori dan disimpulkan. Tapi penelitian jurnalistik ya, atau tahapan-tahapan jurnalistik tidak melakukan interpretasi, tidak melakukan kesimpulan, tidak melakukan penyimpulan. Nah, sudah fakta-fakta yang dikumpulkan tadi kita langsung dilempar aja ke publik. Tapi kalau Anda peneliti tidak, itu Anda melakukan kompilasi, kemudian melakukan perbandingan, komparasi, dan setelah itu Anda mengambil simpulan, melakukan penyimpulan. Ya, ini biasanya di nomor 3 ini disebut konstruk derajat
berapa ya? Mungkin derajat 3 ya, kalau nggak salah. Ya, ini disebut konstruk derajat 3. Yang nomor 4 mengkomunikasikan hasil ini kepada yang lain. Kalau Mas Ma'ruf mengkomunikasikannya tanpa kesimpulan, tapi nanti kalau Ma'ruf melakukan penelitian dia tidak bisa. Oh, saya nggak nyimpulkan. Ini fakta-fakta, silakan disimpulkan sendiri. Kata pengujinya, ya ini Anda muat dijawab apa saja, jangan dijadikan tesis. Kalau Anda menjadikan ini tesis, ya Anda harus simpulkan. Itu ya bedanya ya. Next. Ini 2 poin ini poin di lapangan ya. Poin cara kita meneliti lah ya. Untuk mendefinisikan masalah, si peneliti merenung dalam mengkontemplasi. Iyalah ya, ini bab pertama tadi, yang di bab pertama. Untuk Anda menemukan pertanyaan penelitian yang pas, pertanyaan penelitian yang sederhana tetapi efektif gitu, tidak menyulitkan tetapi juga tidak menggampangkan. Ya, langkah yang centrang kedua, menganalisa semua data yang relevan berkaitan dengan masalah ini dan menggunakan teknik investigasi. Investigasi itu sama. Tadi penelitian ilmiah juga melakukan investigasi, jurnalistik juga melakukan investigasi, tetapi ada perbedaan-perbedaan praktikal saja di antara dua praktek itu. Saya kira sudah jam 8. Bagian 2 sudah selesai ini. Coba next, Mbak Dian. Ini sudah habis kan? Nah, ya kan, ilmu dan teknologi. Ini berarti kita ketemu ini setelah UTS ya, Mbak Dian ini nanti. Iya, Pak. Sepertinya. Ya. Ini ilmu dan teknologi ini berarti kita sudah bicara mengenai aksiologi kan, ilmu kemudian menghasilkan teknologi gitu aja sih nanti. Jadi teman-teman, ini sudah ada 2 bab yang kita selesaikan ya dari 3 pertemuan kita. Yang pertama kita mengantar, waktu itu kita ngobrol ngalor ngidul, kemudian minggu lalu kita bicara mengenai bagian 1, ini bagian 2 sudah. Sekali lagi tanggal 4 saya sudah di deadline sama sekretariat sama akademik untuk menyerahkan soal-soal. Jadi soal-soal saya ada 20 soal, nanti semuanya saya ambil dari bab 1 sama bab 2 ini saja. Nanti ya, dan itu bentuknya multiple choice. Sudah ada yang keluar dari poin-poin yang ada di sini. Jadi nanti saya kira Anda bisa langsung merujuk pada materi-materi yang sudah kita dapat. Yang lainnya tugas itu diserahkan juga nanti di UTS ya. Jadi terserah apakah UTS-nya mulai tanggal berapa, Mbak? Tanggal 8 sampai 13, Pak. 8 sampai 13 November ya. Ya. Berarti tugas itu terakhir aja deh ya. Tugas itu terakhir sampai deadline-nya itu tanggal 13 November ya. Ya. Tugas. Kalau yang ini sudah ada jadwalnya, kalau yang UTS ya, sudah ada jadwalnya. Saya kira itu teman-teman yang materi yang kita bicarakan malam hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak selamat menikmati malam minggu. Pada ngapain? Pak Bror. Presensi tolong Mbak Dian nanti Ya. dikirim. Iya, Pak, nanti saya kirim presensi. Sambil nunggu presensi dikirim. Kalau tidak ada pertanyaan, Ada yang mau bertanya itu sepertinya, Pak. Ya, Pak. Sudah open cam semua. iya silakan. Silakan, teman-teman. Saya Ya, Pak. bertanya. Siapa dulu? Saya. Oh ya, oke, Mas Ma'ruf.
kita mengenal Pak Bror, kita mengenal ragam bahasa ya, ragam bahasa ilmiah sama ragam bahasa jurnalistik. Induknya kan bahasa Indonesia yang baku. Bisakah saya meneliti ada katakanlah 6 atau 5 buku tulisan cendekiawan, katakanlah doktor yang kecenderungan menggunakan ragam bahasa ilmiah. Karena apa? Ragam bahasa ilmiah itu untuk masyarakat semua kalangan tidak bisa dimengerti. Tapi kalau bahasa jurnalistik, semua kalangan kan bisa mengerti apa yang dimaksud. Kan pendekatannya pakai GIS kan. Keep it simple and effective ya. Bisakah kita meneliti kajian katakanlah buku atau 6 buku itu pakai nanti teori dalam buku ilmiah dalam perspektif bahasa jurnalistik? Jadi prinsipnya itu semua gejala sosial itu boleh diteliti, gitu Pak Maruf. Semua apa saja itu kan gejala sosial. Anda menemukan gejala sosial, menemukan satu gejala di lingkup sosial bahwa publik itu cenderung lebih memahami bahasa yang jurnalistik, misalnya begitu ya. Meskipun, nah itu kan proposisi, ya kan. Anda membuat proposisi bahwa nanti ada disebut asumsi juga. Proposisi saya adalah publik itu lebih mudah memahami bahasa jurnalistik dibanding dengan bahasa ilmiah, kan begitu. Nah, itu disebut sebagai gejala sosial, ya, gejala sosial. Nah, karena itu kan yang akan menjadi apa namanya bahasan ontologisnya, ya. Gejala sosial tadi kan Anda akan rumuskan ke dalam pertanyaan penelitian, ya. Jadi di bab 1 nanti itu kan Anda melakukan deskripsi terhadap objek penelitian. Anda melakukan deskripsi terhadap proposisi Anda bahwa ini loh di dalam masyarakat itu ada kecenderungan publik yang lebih suka lebih mudah memahami buku-buku yang ditulis dengan bahasa jurnalistik yang lebih mengalir, lebih sederhana dan lain-lain. Nah, di situ nanti kan berarti apakah tadi kan saya menyebutkan ada komparasi, ya kan? Apakah Anda melakukan komparasi antara buku-buku itu, ya kan? Atau tidak, objek penelitiannya hanya satu. Kalau memang di situ ada 2 karena memang ini adalah buku yang ilmiah, ditulis secara ilmiah dan buku yang ditulis secara jurnalistik, maka mau tidak mau di situ adalah ada komparasi. Ya, komparasi. Nah, yang paling penting adalah tadi sudah saya sampaikan bahwa Anda pikirkan dulu pertanyaan penelitiannya. Itu kan nanti yang di situ. Jadi bab 1 nanti ketika Anda itu maju proposal penelitian, itu yang dilihat itu hanya bab 1 dulu ini. Bab 1 ini yang akan, kalau bab 1 ini selesai, penelitian Anda jalan. Kalau bab 1 ini diterima, penelitian Anda jalan. Karena itu di situ dipahami betul objek yang Anda teliti ini, rumusan masalahnya itu. Rumusan masalah itu. Rumusan masalah yang menghasilkan pertanyaan penelitian, kan begitu. Jadi saya tidak tahu misalnya 6, kalau bisa misalnya apakah 6 buku itu sudah ada, misalnya contohnya misalnya Mas Ma'ruf yang sudah ada tulisan Mas Ma'ruf sendiri. Oh bukan, ada 6 buku itu tulisan ya rata-rata dokter lah, ada 5 buku. Tapi saya perspektif pakai bahasa jurnalistik. Karena ada jurnal juga, ada jurnal yang menulis intisari itu dikatakan sebagai bahasa ilmiah populer karena dia kecenderung menggunakan bahasa jurnalistik. Saya agak
duplikat sedikit tentang intisari ini. Ada detail penelitiannya terkait bahasa per bahasa. Cuman kalau kita mengatakan ilmiah, orang awam kan akhirnya enggan untuk membaca. Kita mencoba mereduce kata ilmiah, gitu aja. Sama membenahi bahasanya, gitu aja. Menarik itu, penelitian itu menarik itu. Saya kira menarik itu belum ya sudah ada sih penelitian semacam itu ya, biasanya disebut sebagai konten analisis isi ya. Tapi kalau misalnya pendekatannya itu pendekatan bahasa, saya kira menarik itu sangat bisa. Jadi itu gejala sosial yang sudah Anda tangkap ya itu dan yang kemarin saya ingatkan dulu ini kan di situ nanti kan Mas Ma'ruf sebagai praktisi yang 20-an tahun itu menguasai permasalahan itu. Tinggal nanti kita rumuskan, kita cari pertanyaan penelitiannya, kita cari teoritisasinya, teori-teorinya. Sudah dari situ nanti pembahasan segala macam. Nah, temuan dan pembahasan itu nanti di bab 3 bab 3 itu di situ nanti yang Pak Ma'ruf itu bisa yang saya bahasakan bisa menari-nari itu di bab 3 ketika membahas mengenai hasil penelitian dan temuan. Itu aja. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Lainnya kalau masih ada pertanyaan. Ya, Pak. Ya, harus. Ya, Pak. Ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama terkait UTS, ini untuk pengumpulan tugasnya ke siapa, diakomodir seperti apa sistemnya untuk tugas. Yang kedua, ini pertanyaan terkait materi kuliah. Jadi kan tadi sudah dijelaskan tentang terkait metodologi dan juga peran peneliti. Nah, di sini kan kalau era digital ini, Pak, bagaimana keabsahan peneliti? Maksudnya keabsahan peneliti sebagai subjek penelitian ini apabila kan sekarang sudah canggih, Pak. Seperti penelitian kualitatif, ada software Innova, terus kemudian ada artificial intelligence. Bagaimana peran peneliti sebagai pengabstraksi teori ini ketika peran tersebut diambil oleh mesin atau artificial intelligence, Pak? Apakah tetap absah peneliti sebagai teoretikusnya atau bagaimana? Terima kasih, Ya. Pak. Yang pertanyaan pertama nanti biasanya sih dikumpulkan di sekretariat ya, di sekretariat karena kan atau nanti saya tak koordinasi sama Mbak Dian sama sekretariat tugas itu. Nanti yang penting deadline-nya tadi kan dari kita sepakati 13 November ya. Nanti teknisnya apakah langsung di email ke saya atau ke sekretariat dulu nanti saya koordinasi sama Mbak Dian. Jadi begini, Rus, kalau di dunia praktisi saya sama Mas Ma'ruf itu media online, media digital itu sudah menjadi satu fenomena yang niscaya ya, itu sudah menjadi fenomena yang menjadi niscaya sekarang. Kita sekarang berada pada era digital. Sehingga kemudian jurnalisme online itu sudah menjadi disiplin tersendiri. Jadi yang disebut jurnalisme data itu jurnalisme yang kita lakukan by data. Dan data-data itu biasanya kita dapat dari data-data digital. Kalau teman-teman ini lagi ribut viral beberapa hari yang lalu ada namanya Panama Papers, sama satunya adalah kemarin yang ada Pak Luhut sama Erlangga Hartarto itu. Jadi itu adalah hasil investigasi jurnalistik ya yang dilakukan melalui jurnalisme data, jurnalisme online.
Jadi dia menyelidiki, menginvestigasi data-data keuangan ya yang jumlahnya itu jutaan dan apa namanya dia analisis dan kemudian dia simpulkan. Nah itu di dunia jurnalistik itu sah ya, itu sah, artinya tidak ada apa namanya yang dianggap itu misalnya wah ini peneliti atau namanya hasil investigasinya apa namanya tidak sah misalnya karena tidak melakukan langsung investigasi. Tidak, itu diakui secara sah ya, secara sah diakui bahwa itu bagian dari jurnalistik. Nah, tadi saya sebutkan misalnya nama Erlangga Hartarto dan Pak Luhut yang ada di Pandora Papers. Pandora Papers itu satu penelitian, penyelidikan atau investigasi dilakukan oleh wartawan International Association for Investigative Journalists di Washington. Dan ini sah. Di penelitian ilmiah juga sama apa namanya fenomenanya. Jadi kalau tadi Rusli dulu, waduh saya ini bagaimana yang namanya statistik, ada pusing aja ya kita kalau udah mau kuantitatif gitu, kita udah mau statistik, waduh itu sulit banget gitu. Tapi sekarang tadi seperti diceritakan oleh Rusli, banyak aplikasi ya, Anda mau bikin statistik macam apapun, Anda tinggal masukkan di aplikasi, angka-angka dimasukkan, di enter, sudah keluar semua hasil-hasil statistiknya. Itu teknologi yang memudahkan kita dalam melakukan penelitian. Nah, tetapi kalau misalnya saya mengirimkan, gampangnya Rusli tadi begini, saya ini akan mengirim responden nih, ya, saya akan mengirim apa namanya kuesioner kepada responden saya 1.000 orang. 1.000 orang ini digital semua, misalnya begitu. Rusli tadi mempertanyakan, ini nanti hasil penelitiannya itu sah apa tidak? Gitu. Saya mengatakan ini sah hasil penelitian Anda, karena yang penting nanti Anda di bab 2 di metode dan di metodologi itu Anda pertahankan 1.000 orang responden saya ini adalah misalnya nggak 1.000 lah ya, misalnya 100 gitu ya. 100 responden saya ini adalah misalnya kalau mereka ini Anda misalnya bicara mengenai konsumen misalnya produk apa Anda yang baru gitu misalnya ya. Kemudian ini adalah anak-anak milenial yang ditarget apa target market Anda ini anak-anak milenial usianya misalnya katakanlah 14 sampai 20 tahun, kemudian mereka kelas menengah yang misalnya tinggal di kota dan mereka adalah pengguna media sosial paling tidak misalnya punya 2 atau 3 akun media sosial. Nah, kalau di metode Anda nanti itu Anda memperjelas ya metodenya dan metodologinya, dan kemudian di situ bisa dipastikan keabsahan responden Anda, ya hasilnya kan tadi sudah saya sebutkan bahwa ketika prosesnya ini sudah benar, kemudian hasilnya juga akan benar. Gitu. Jadi tidak ada pertanyaan mengenai keabsahan. 100 responden Anda itu yang semuanya digital, ya tidak Anda temui secara langsung, tetapi kan di situ Anda bisa juga melakukan verifikasi. Ya, jadi contoh sekarang beginilah soal trust ini ya. Kenapa crowdfunding sekarang ini bisa begitu apa namanya cepat ya di dunia digital ini untuk mengumpulkan dana? Coba Anda lihat itu ketika kemarin ada seorang kakek yang disiksa karena mencuri, kemudian seorang netizen kemudian melakukan crowdfunding pengumpulan dana ya. Ada kasus apa, ada crowdfunding. Kenapa netizen, masyarakat digital itu sekarang
lebih percaya kepada crowdfunding. Bukan lebih percaya kepada crowdfunding, ada trust pada crowdfunding. Crowdfunder sendiri, ya dia yang mengumpulkan dana sendiri. Kenapa orang-orang percaya dan tidak takut nanti uangnya dibawa lari, gitu? Ya, karena masyarakat digital itu mempunyai standar trust di antara mereka sendiri yang itu juga tinggi. Sekali di situ Anda melakukan, ya di apa namanya peribahasanya, sekali lancung Anda melakukan tindakan lancung itu khianat, maka seumur hidup Anda akan diekspel, dikeluarkan, dieksklud dari komunitas itu, kan begitu ya. Jadi tingkat trust di masyarakat digital itu tinggi, sehingga kemudian orang-orang yang melakukan tindakan apa namanya distrust, dia akan diekspel, dia akan dikeluarkan dari komunitas itu, dan dia akan apa namanya tidak akan mendapatkan trust lagi. Jadi balik lagi pada inti pertanyaannya, Rusli, kalau memang Anda nanti respondennya itu, penelitian Anda ini benar-benar penelitian digital, responden Anda ini responden digital, kuesionernya Anda sebarkan secara digital, tidak ada yang salah dari metode itu, tidak ada yang salah dari penelitian, sepanjang Anda bisa menjelaskan di rumusan masalah, kemudian ketika menjelaskan metode itu siapa saja respondennya, cara Anda mengumpulkan data, cara Anda memverifikasi data, cara Anda melakukan triangulasi atau check and recheck, sepanjang Anda melewati metode itu dengan benar, hasil penelitian Anda absah. Begitu. Terus. Ada lagi? Apa itu? Widya? Wid? Apa, Wid? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Cukup ya? Udah 8:30? Ya. Ya, gitu. Mbak Dian, teman-teman semua. Terima Ya, kasih. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Sudah? Foto. Sudah banyak yang memfoto kayaknya tadi ya. Saya nggak perlu foto lagi ya. Foto lah, Mbak. Foto lah. Foto lagi. Wes loh, wes tak foto. Sudah kok. Foto Sudah, lagi, aku sudah belum tak buka foto. kamera. Sama kayak punyanya Mas Wahid di grup ya. Oh Mbak, ini sudah on cam ya, ya Mbak? Sudah pakai Foto jilbab. Mbak. Oke. 3, 2, 1. Oh, Anisi Mas Danang. Nyumpet Sekarang yang slide kedua. Lagi Mbak, lagi Mbak. Ayo kapan Ya, mau oke. ketemu aku? Iya, kapan ya? 3, 2, 1. Iya. Oke. Ya, halal. Mbak Rismanya nggak masuk ya ini ya? Udah keluar ya? Oh, Mbak Risma ada. Ya, wes lah. Ngumpulin tugasnya Oke. kapan ngumpulin tugas? Rangkuman. Terakhir tanggal 13. Nanti teknisnya. Alhamdulillah. Berarti nggak malam ini ya? Teknisnya nunggu info lagi. Enggak lah, Mbak. Mbak Dian, kalau minta usulnya Mbak Dian ya kirim email aja ya, soalnya ke kampus ribet. Yo. Oh. Iya, sama sih. Kirim paket juga lumayan. Sudah aku tancapkan di pikiranku. Oke, ada lagi mungkin yang mau tanya, nanti saya sampaikan ke yang bersangkutan. Besok jadinya jam berapa Mbak? Besok Jam Lain. 1. linknya pakai sama? Linknya nggak sama dari Ah. Pak Catur pribadi ya. Nanti ditunggu Jam biru jam 1 ya? jam 1 siang. Yang mau Ya. izin Moga-moga bilang nggak dulu ya. ketiduran. Yang mau izin kenapa? Yang mau izin harus bilang dulu. Langsung ke orangnya ya atau gimana? Enggak ke Mbak aku Ketua bisa. lah. Oh iya. Betul. Ya. Aku deket. Ada lagi soal administrasi pembayaran dan lain sebagainya. Pembayaran apa ya? Sudah kan? Pembayaran apa ya?
Sebenarnya cicilan sih aku juga penasaran untuk yang di luar tagihan itu loh kan. Iya, betul. Itu gimana Oke. sebenarnya? Apakah kita ke rekening yang sama tapi kita tulisi apa atau mungkin ya nggak tahu sih. Gimana? Iya. Mungkin kalau bisa ditanyakan akan sangat Iya. membantu. Termasuk untuk alma Oke. mater apakah kita harus langsung ke sana Hati-hati ada bayar? penipuan loh. Kan alma mater nggak perlu beli sekarang kan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Mbak, udah bayar belum dikasih juga nggak apa-apa kok. Curhat. Apa kita? Tuh karena jas alma maternya jadinya baru semester 2. Bayarnya ke Pak Misraji. Bener. Nanti Ya, dikasih tapi- lembar bukti pembayaran. Nanti dikasih lembar bukti pembayaran by WA Ke juga. Jadi rekening mana Mbak Vita? Uang Jadi, apaan sih? uang ini apa Penelitian, ya? namanya jas Penelitian. alma mater Jas alma sama mater DPAM. sama itu bener Mbak Vita. DPAM semester 1. Totalnya itu pokoknya 700.000 itu dibayarnya ke Pak Misraji. Monggo kalau ke rekeningnya Pak Misraji nggak apa-apa. Nanti bukti ininya pembayarannya dikirim by WA kok. Begitu. Bukannya udah bayar waktu itu ya, waktu pendaftaran pertama itu yang Beda totalnya bayarnya 2 di juta. jurusan. Itu beda, itu kalau alma mater sama DPAM itu jurusan Mbak, bukan di fakultas. Kalau yang kita waktu daftar pertama itu kan di fakultas. Gitu sih, tapi jas alma maternya baru jadi semester 2. Gitu. Terus harus bayar sekarang Kapan gitu. terakhir itu? Enggak harus bayar sekarang. Mau bayar sekarang boleh. Nanti mau menjelang akhir wisuda paling ya enggak apa-apa. Enggak Alma dipakai. mater nggak kepake juga. Kan alma mater enggak Aku pinjem kepake. alma mater kakak kelas aja. Gitu sih. Janganlah dibeli lah. Kalau Kalau yang untuk ini Mbak, apa namanya? Yang apa ya, biaya buat dosen itu loh, apa sih? Anu, Konsumsi ya apa? kalau nggak Peneliti. salah. Konsumsi itu buat kita Mas Kayaknya. Danang. Masa Harusnya kalau foto? Kayaknya Segitu emang tuh. harus kalau dikasih kalau pembimbing. offline itu kita sebenarnya ada coffee break kan 3 jam loh. Jadi Heeh. kita ada coffee break, dikasih makan juga. Mungkin untuk yang hari Sabtu kan kayaknya 2 sesi gitu. Jadi dikasih konsumsi. Tapi waktu kemarin sempat aku tanya ke yang bagian CS-nya, katanya ya untuk semester ini kan masih online, jadi kayaknya masih belum ada gitu. Makanya ini aku juga kurang tahu apakah Oh, kita bayar lagi pembayarannya gitu kalau offline kita bayar lagi gitu. untuk konsumsi. Konsumsi. Nah, ini ya untuk konsumsinya karena kita dapat coffee break sama makan kalau nggak salah. Gitu. Ya. Kalau untuk yang apa yang dosen itu kalau nggak salah bimbingan kayaknya Mas. Iya, biaya bimbingan kalau nggak salah. 3 atau 4 kali gitu kan bayarnya. Iya, itu juga aku nggak tahu sih itu gimana bayarnya, apakah ke Bank Jatim juga atau ke fakultas, aku juga nggak tahu. Sepertinya ke fakultas kayaknya sih Mbak. Urunan ya itu ya, urunan ya. Pusat rincian yang dikasih ke aku dari Pak Misraji yang bayar ke fakultas. Mater DPKM pusat di grup UHA. Oke. Yang poin 1 sama 2 yang katanya diselesaikan semester 1. Di-share lagi dong, Mbak. Iya, ini dilihat di sini. Sharean Mbak Wit. Fakultas. Ampun, ini di-share. Semoga dilihat. Itu udah di-share sama Mbak Widya itu. Makasih. Saya lihat Dikasih dulu. pesan bintang ya. Biar nggak hilang. Kalaupun hilang bisa ditemukan kembali. Langsung tak bintang loh. Iya loh. Oke. Rusli. Ada info apa ini? Maaf ya, aku ketinggalan. Ketinggalan apa kereta? Ada yang nyariin aku nggak? Ada. Mas Makruf paling yang nyariin Mas Mbak. Makruf. Oke. Mbak, ini tuh yang harus dibayar di di semester ini maksudnya atau gimana? Atau total? Enggak, ini kayaknya bisa mencicil di semester berapa, apa gitu loh. Tapi nanti tak kasih, maksudnya ini tak tanyain lagi ya, langsung ke Pak Iwan deh kayaknya. Pak Iwan itu soalnya dia pegang nomor fakultasnya, maksudnya rekening fakultas. Itu si Rusli habis nge-share, saya ingat kapan hari pas ketemu tuh si Rusli juga sempat bilang kalau dia sudah
Sudah nggak tahu selesai Apa? bayar sampai akhir atau gimana si Rusli. Rusli tolong keluar dong. Rusli. Rusli. Halo Mas Rus. Kabur dia. Ya. Tinggal lagi Mas Kencan, keburu kencan. Rusli PR kencan itu. malam minggu. Takut sama pacar Rusli. Ayo Rus, jelaskan Rus. Ya itu pembayarannya di situ. Saya kontak Bu Yeni Wadek yang ngurusi terkait dengan keuangan itu bayarnya ke rekening fakultas. Nanti bisa info ke Bu Yeni ataupun ke Jadi kemarin Pak Rusli itu udah Misaji. bayar sejumlah 5.250 gitu. Enggak, itu yang penting bayar alma mater karena konsumsinya kan belum. Jadi yang saya lunasi DPAM dulu. Untuk yang TAFE, untuk yang TAFE terus ujian tesis itu rata-rata kalau TAFE itu di akhir setelah mau yudisium, untuk yang ujian tesis itu pas awal masuk semester 3. Itu terus sama TAFE sama betul satunya. Sumbangan buku? Sumbangan buku itu nanti di akhir buat syarat yudisium. TAFE sama sumbangan buku itu untuk syarat yudisium. Oke. Makasih loh Mas Rusli. Berarti yang mendesak 1 dan 2 ya, nomor 1 sama 2 ya? Iya. Iya, cuma 700.000 itu. Kayaknya yang mendesak. Nah ini kok nomor 2 Tapi 500.000 Cuma 500 1 kan kali 3 ini. 3 kali. Dibagi 3 3 kali, semester. oke. Iya, jadi Ya, ya, boleh ya. dicicil Siap, per Bu. semester boleh. Siap, Bu. Iya, itu Mbak Anita itu loh, malah bayar itu Mbak Anita itu. Loh, Mas Rusli kemarin Kemarin transfer ya? dititip ke Mbak Vita kan. Iya. Langsung Mbak transfer Anita ke itu rekening nitip fakultas. gitu. Berarti yang kita simpan bukti transfernya. Ya, nanti bukti transfernya disimpan. Nanti kalau sudah offline katanya nanti bisa di WA atau dikirimkan langsung ke Pak Misaji untuk di input datanya. Ini nggak perlu kita ke teller toh? Berarti? Kalau yang punya teller, no? Kalau yang punya jam Bank Jatim bisa transfer aja lewat apa itu M-Banking ataupun lewat ATM. Kalau yang punya Bank Jatim. Kalau enggak ya tetap ke teller. Sesuai sama Kalau enggak dibayarin sama Rusli. Amin. Iya Mas, masih harus ke teller tadi ini. Kalau yang belum punya nggak Bank punya Bank Jatim mesti teller. Mending mudahnya ke Pak Misraji ya Mbak. Kapan hari itu aku yang waktu ngambilin buku itu loh, itu dititipin Mbak Anita awalnya. Aku juga enggak tahu. Terus akhirnya Mbak Anita, Mbak aku nitip ya bayar alma mater sama DPAM gitu. Jadi akhirnya aku bayar langsung ke Pak Misraji waktu itu. Punya Mbak Anita sama punya aku 700.000. Udah langsung Kan langsung ya Mbak Vita. Nah, Iya, kita pas orang itu- di Malang, ada yang di Riau. Iya itu Upin makanya ada Mbak aku Ika malah- sama Mbak Dewi. makanya itu Mbak Anita moro minta tolong itu akhirnya ya wis pas kita pas ngambil buku itu kebetulan gitu sih. Ya. Jadi Lek Anu mending transfer ke Pak Misraji langsung juga nggak apa-apa sebenarnya. Nanti dibuatkan bukti pembayarannya. Gitu. Pokoknya NIM sama ini toh nama. Dan Gitu, jadi apakah kita wis perlu ke transfer. Surabaya? Ayo lagi. Ayo, kopi darat. Wah, Mas Tengahan Marah langsung dong, senyum. jangan akhir. Aku besok masih lembur. Pertengahan aja Pak. Habis tanggal 6 gitu, entah tanggal 12 atau berapa. Kan ya November Ya wis, oke. Bis UTS. Oke. Paham nggih? Oke. Oke, ada yang lain kan? Yang chat. Cukup sih kayaknya sih. Kang Hermanto menang arek Kang Hermanto rek. Mbak Risma nggak udah Mas Wahid? Au. Hermanto aja deh. Kang Hermanto ngantuk Kang Hermanto. Udah rumah